wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Irama Fuad. Kembali lagi bersama sajian rutin yang diselenggarakan oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YN Manado. Dengan kali ini kita akan bersama dengan bintang tamu istimewa, yakni Pak Zainuddin Soga. Pak Zainuddin Soga, selamat sore. Ya, selamat sore Bu Yuli. Ya, apa kabar Pak Zain? Alhamdulillah bikhair. Ya. Alhamdulillah sore hari ini kita akan ngaji surah Maryam ya, tapi dengan perspektif yang sedikit berbeda dari biasanya karena hari ini menghadirkan pakar semiotika Quran. Beliau adalah Bapak Zainuddin Soga, salah satu dosen Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita dengarkan saja pemaparan dari Bapak Zainuddin Soga. Pada Bapak, dengan hormat, kami persilakan. Terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya. Sebelum saya memaparkan gambaran dari surah Maryam, saya ingin membacakan beberapa ayat dari surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqirak fahabli min ladunka waliya. Itulah beberapa ayat dari surah Maryam. Surah Maryam ini sebagaimana kita ketahui, surah yang ke-19 dari Al-Quran. Menurut Buya Hamka atau dalam kitab Tafsir Al-Azhar, bahwa surah Maryam ini terbagi menjadi 14 fragmen ya. Fragmen pertama itu bercerita tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam bersama istrinya sudah lanjut usia, belum memiliki anak. Nah, dengan doanya Nabi Zakaria ini, tak henti-hentinya dia berdoa. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Zakaria seorang anak. Nabi Zakaria itu berharap sekali mendapatkan seorang anak disebabkan karena tidak ada penerus dari Nabi Zakaria. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Zakaria ini adalah Bani Israel. Jadi ketika Nabi Zakaria alaihissalam tidak mendapatkan seorang anak, maka tidak ada penerus Nabi lagi. Bahkan tidak ada penerus wali. Makanya Nabi Zakaria sangat berharap sekali ada yang meneruskan kenabian dari Bani Israel. Kemudian kisah selanjutnya ada Maryam alaihissalam. Maryam disebutkan dalam surah ini itu banyak mengalami cobaan. Cobaan pertama itu ketika malaikat Jibril datang ke mihrabnya. Jadi malaikat Jibril berwujud laki-laki ya. Nah,
Otomatis Maryam sangat terkejut. Nah, Maryam takut dengan fitnah bahwa nanti ada laki-laki yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada dia. Makanya, tapi malaikat Jibril ini menenangkan Maryam. Nah, malaikat Jibril mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah dan dia membawa kabar gembira kepada Maryam bahwa dia akan mendapatkan seorang anak. Maryam justru tambah terkejut. Bagaimana mungkin saya mendapatkan seorang anak padahal saya tidak mempunyai suami. Nah, itulah kemudian malaikat Jibril menenangkan dia dengan itulah kebesaran Allah. Allah bisa melakukan apa saja yang ia kehendaki. Ada kisah Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Isa ini ada satu mukjizat Nabi Isa yang disebutkan bahwa Nabi Isa dapat berbicara ketika ia masih dalam buayan. Ketika itu masyarakat sekitar itu memfitnah Maryam telah melakukan suatu perbuatan yang keji. Karena Maryam kan tidak punya suami. Kemudian tiba-tiba saja sudah mempunyai anak. Maka masyarakat pada waktu itu sangat membenci Maryam, bahkan mengatakan kata-kata yang kotor. Tetapi Maryam waktu itu tidak menjawab apa-apa kepada masyarakat. Dia hanya memberikan isyarat kepada anak kecil. Artinya masyarakat disuruh bicara dengan anak kecil, dengan anaknya yang masih kecil ini. Masyarakat kemudian menganggap Maryam ini seorang yang kurang waras. Karena bagaimana mungkin mereka bisa berbicara dengan anak kecil? Pada saat itu Allah memberikan mukjizatnya dengan Nabi Isa yang dapat berbicara. Kemudian ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini mendakwahi ayahnya yang penyembah berhala. Kemudian ada kisah Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Ada juga kisah Nabi Ismail. Disebutkan bahwa Nabi Ismail ini seorang yang menepati janji. Jadi Nabi Ismail kepribadiannya itu dia suka mengajak keluarganya untuk sholat, memberikan zakat, kemudian menepati janji. Di tafsir Al-Azhar itu disebutkan bahwa Nabi Ismail alaihissalam dia pernah berjanji dengan seseorang. Kemudian orang ini temannya itu lupa dengan janjinya kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail ini kasihan menunggu. Kita ketahui kan bahwa Nabi Ismail ini tinggal di gurun pasir. Jadi dia menunggu di gurun pasir yang sangat panas. Tetapi karena telah berjanji makanya dia tidak ingin menepati janjinya. Kemudian ada kisah Nabi Idris alaihissalam. Nah, kisah Nabi Idris ini banyak kisah-kisah Israiliyat yang mencantumkan Nabi Idris. Dan Nabi Idris ini juga mempunyai banyak nama. Cuma saya lupa ya, ada beberapa nama. Karena tiap agama itu beda-beda namanya. Di Kristen ada namanya tersendiri. Di Yahudi juga ada namanya tersendiri. Tetapi kalau di masyarakat Gorontalo, setahu saya ini Nabi Idris alaihissalam ini pernah membohongi malaikat Jibril. Jadi dia katanya kepada malaikat maut, padahal belum ajalnya ini. Dia ingin melihat neraka. Jadi kemudian dikabulkan permintaannya. Maksudnya dia setelah melihat neraka itu dia mau pulang, mau
dikembalikan rohnya. Tetapi setelah melihat neraka dia karena apa namanya kurang bagus, jadi dia ingin melihat surga. Nah, ketika di surga dia sangat nyaman sekali dan sudah tidak mau kembali lagi ke dunia. Nah, tetapi dia punya siasat ya, karena katanya waktumu sudah habis ini, saatnya kamu pulang ke dunia. Kemudian Nabi Idris alaihissalam meninggalkan sandal ya. Ya namanya kisah-kisah orang dahulu. Jadi dia meninggalkan sandal di surga. Setelah turun ke dunia, dia mengatakan kepada malaikat maut bahwa sandalnya dilupa di surga, makanya dia mau kembali lagi ke surga. Dan sejak saat itu Nabi Idris alaihissalam tidak pulang-pulang ke dunia. Jadi itu beberapa gambaran kisah-kisah dalam surah Maryam. Luar biasa sekali ya, berarti surah Maryam ini berbicara tentang banyak sekali ya fragmen kisah tadi, ada mulai dari kisahnya Zakaria, Yahya, kemudian Maryam, juga Isa, dan masih banyak lagi. Ya, jadi namanya yang saya penasaran itu kan namanya surah Maryam ya. Apakah ada alasan tertentu atau latar belakang tertentu dari penamaannya dengan surah Maryam? Sedangkan kita lihat tadi bahwa di dalam surah ini bukan hanya berbicara soal kisahnya Maryam saja, tetapi juga kisah-kisah yang lain ya, kisah-kisah yang lain. Kalau menurut Pak Zai sendiri seperti apa? Ya, sebagaimana umumnya bahwa setiap surat itu dinamakan dengan istilah-istilah yang ada dalam ayat-ayat yang ada di dalam surat tersebut. Misalnya surat Al-Fil. Di situ kan Allah menyebutkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi ada kata Al-Fil. Kemudian misalnya Al-Kafirun, misalnya qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Allah katakan dalam surah Maryam juga ada ayat secara eksplisit menyebutkan Maryam. Bahkan beberapa ayat itu ya yang menyebutkan secara eksplisit tentang kata Maryam atau istilah Maryam. Di samping itu dari kisah-kisah ini, kisah Maryam ini terletak di fragmen ketiga ya. Nah, dan menurut saya kenapa disebut surah Maryam itu karena cuma dua kisah yang panjang disebutkan dalam surah Maryam ini, yaitu kisahnya Nabi Zakaria dan kisah Maryam itu sendiri. Jadi kisah Nabi Zakaria dan anaknya Nabi Yahya alaihissalam, kemudian kisah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Dari kedua kisah ini bisa kita analisis bahwa dari kedua keluarga ini rupanya mereka masih satu kerabat, yaitu dalam surah lain kan ada namanya surah Ali Imran. Jadi dari masih keluarga Imran. Nah, Imran itu kan disebutkan bahwa Imran itu adalah saudara dari Nabi Zakaria. Imran itu sendiri adalah bapak dari Maryam. Jadi mereka masih satu keluarga. Oke,
Yang terakhir Pak, kalau begitu bisa tidak Bapak berbagi pesan-pesan singkat mungkin yang bisa kita petik dari Surah Maryam, khususnya dari kisah Maryam ya, karena kalau tadi kan banyak kisah ya, tapi yang spesifik dari kisah Maryam sendiri yang bisa di-share ke pemirsa Irama Fuad yang hadir pada sore hari ini. Ya, yang pertama, apalagi di bulan puasa seperti ini ya, jadi kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Allah mengatakan, idna darobbahu nidaan khofiyya. Jadi Nabi Zakaria alaihissalam itu tak henti-hentinya berdoa dengan nidaan khofiyya. Jadi dengan doa-doa yang tulus, yang khofiyya itu yang tersembunyi. Artinya Nabi Zakaria alaihissalam ini berdoa pada malam hari. Karena tidak tersembunyi. Berdoa, berbanyak berdoa dengan doa-doa yang malam hari, artinya di Qiyamul Lail. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa salah satu keistimewaan surah Maryam ini, orang yang belum mendapatkan anak dianjurkan untuk memperbanyak membaca surah Maryam. Nah, kemudian ada juga pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Maryam ini, yaitu ketika dia ingin melahirkan. Jadi betapa siksanya Maryam ketika ingin melahirkan itu tidak ada orang yang bersama dia. Waktu itu dia berada di bawah pohon kurma dan dia melahirkan di bawah kurma itu. Nah, di situ dia sangat bahkan dia sudah berdoa saking sakitnya perut atau cobaan yang dia hadapi, dia bahkan meminta kepada Allah itu untuk dimatikan pada saat itu. Tetapi datang malaikat Jibril menenangkan Maryam. Kemudian malaikat katakan, goyanglah pohon kurma itu. Jadi malaikat Jibril menyuruh untuk menggoyang kurma, kemudian jatuh kurma-kurma. Artinya apa? Dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak cukup bertawakal kepada Allah. Artinya bisa saja Allah memberikan makanan, minuman kepada Maryam pada saat itu. Tetapi dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran Allah itu menyuruh kepada Maryam untuk berikhtiar. Meskipun dengan tendangan kaki yang waktu itu dia melahirkan ya. Padahal kalau orang melahirkan kan sudah tidak berdaya. Tetapi karena cuma disuruh berikhtiar, akhirnya jatuh juga kurma. Nah, itu kisah Maryam. Kemudian mungkin yang terakhir di sini ada konsistensi ya, konsistensi nubuat Nabi Isa alaihissalam. Ya, demikian. Sungguh banyak sekali hikmah yang bisa kita petik ya dari surah Maryam ya, tapi mengingat waktu sedikit lagi akan berbuka puasa, jadi para pemirsa Irama Fuad juga pasti hendak menyiapkan buka puasa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Zainuddin Soga yang sudah menyempatkan waktunya hadir membersamai kita pada acara Irama Fuad pada sore hari ini. Semoga kita diberi kesempatan lagi di kemudian hari untuk berjumpa di sesi-sesi yang lainnya. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Irama Fuad yang sudah setia hingga akhir acara. Ya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah YAIN Manado. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.